Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, anugerah, karunia yang dilimpahkan kepada kita. Sahabat Majelis Madani yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kita akan berbincang-bincang berkenaan dengan penerimaan siswa baru, barangkali itu ya Ustadz ya. Jadi seperti yang kita ketahui, sahabat Majelis Madani, salah seorang sahabat pernah mengatakan bahwa alimu auladakum fa innama khuliqa li zamani khaira li zamanikum, gitu ya kalau tidak salah. Alimu auladakum fa innahum khuliqa ghaira li zamanikum, gitu ya. Betul. Jadi didiklah anak-anakmu karena mereka dididik dengan zaman yang berbeda dengan zamanmu. Jadi hari ini sebentar lagi tahun ajaran baru, tentu para orang tua sibuk saat ini mencari sekolah. Ada yang mencari sekolah favorit begitu. Jadi mereka mungkin melihat sekolah favorit itu ada beberapa, Ustadz, sepertinya. Ada dilihat kualitas lulusannya, ada mungkin bagaimana prestasi sekolahnya, dan lain sebagainya. Nah, barangkali hari ini kita akan berbicara itu tentang bagaimana sih seharusnya kita menyekolahkan anak kita, kemana, dan bagaimana seharusnya penerimaan sekolah yang ya dilihat dari kacamata Islam lah, barangkali seperti itu. Untuk ini kita hadir bersama Al-Ustadz Dudi Mutakin. Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah sudah bersama kita, dan barangkali Ustadz silahkan diberikan pengantarnya dulu. Sahabat Madani rahimakumullah, ada seorang dari lokasi yang cukup jauh. Dia ingin menyekolahkan anak karena zonasi. Sebetulnya saya secara pribadi tidak setuju dengan zonasi. Karena zonasi dia tidak masuk ke sekolah yang dia impikan. Kemudian hasilnya dia mencari cara, ujungnya bikin surat keterangan tidak mampu, SKTM, atau ya 1000 cara dia upayakan untuk bisa anak itu masuk ke situ. Catatannya ini, sahabat Madani, hati-hati, jangan sampai kita memulai menyekolahkan anak dengan cara curang. Ya, nantinya hilang berkah, nanti bahaya. Kalau memang ingin di sekolah yang di sekitar situ, ya carilah sekolah swasta yang tidak terkena zonasi. Ya kan? Kenapa harus selalu di sekolah yang memang kita harapkan? Nah, karena orang punya pikiran bahwa dengan sekolah dia akan memudahkan anaknya untuk bekerja. Katanya kalau sekolahnya di sekolah A, mudah kerjanya ke sana karena sekolah A dipercaya. Begitu Ustadz katanya. Jadi coba sekolahnya sekolah yang berkualitas, maka dengan disekolahkan di sekolah yang berkualitas, masa depan cerah, begitu Ustaz. Betul begitu. Padahal masa depan milik Allah ya. Masa depan milik Allah. Bahkan ada sekolah sarjana dari sekolah dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia pun jadi supir bis kota. Artinya apa? Artinya jangan memulai dengan kecurangan lah untuk mendidik anak kita. Masuk dengan cara menyuap, masuk dengan cara membohongi, ya, masuk dengan cara-cara yang tidak sah. Untuk sahabat Madani nggak usah lah. Saya pikir fungsi sekolah itu nomor 2 setelah rumah. Kalau orang tua ikhlas, anak ikhlas belajar dimanapun ya, guru ikhlas mengajar dimanapun, terus pengelola sekolah, pemilik sekolah ikhlas juga, insya Allah anak sukses itu. Seperti itu. Ini pengantar saja. Hati-hati dengan kecurangan pada saat PPDB. Jadi satu, jangan berbuat curang. Betul. Dalam menyekolahkan anak dengan melakukan kebohongan-kebohongan. Betul. Begitu, supaya anak bisa diterima di sekolah tertentu. Betul. Memaksa ya. Ya begitu. Yang kedua, coba ikhlas begitu. Betul.
Ikhlas itu bagaimana, San? Jadi misalkan boleh nggak kita, tapi boleh tidak kita mencari sekolah-sekolah yang dilihat dulu pengajarnya, dilihat dulu prestasi sekolahnya. Umumnya seperti itu. Dan sahabat Madani, ada anak yang tidak naik, kemudian diupayakan oleh orang tuanya supaya naik. Dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Itu sogok sana sogok sini, ujungnya anaknya hancur. Akhirnya anaknya naik karena memang dia pada saat ulangan umum moodnya sedang tidak bagus, jadi nilainya buruk. Betul. Nah kemudian sebetulnya anaknya pinter, naik terus karena cekatan orang tuanya melakukan itu dan ini, ujungnya dia naik. Tapi ingat, masa depan anak ini sedang dihancurkan oleh cara orang tua seperti itu. Nah, ikhlas itu apa? Kalau orang tua menyekolahkan anaknya dengan ikhlas karena Allah tentunya ya, maka nanti Allah yang akan membantu. Kemudian guru mengajarnya ikhlas, nanti Allah yang akan membantu. Kemudian murid belajarnya ikhlas, Allah yang akan membantu pasti. Karena tugas kita hanya taat kepada Allah kan, ya nggak? Kan nggak mungkin guru akan pas-pasan jelek kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas, gurunya matre misalnya ya, itu pas adalah jelek-jeleknya. Itu. Tapi bukan berarti seadanya ya ikhlas tuh ya, Ustaz ya. Bukan. Artinya sekolahnya pokoknya mah kudu ikhlas budak sekolah di dia gitu. Tapi seandainya kita seadanya mengelola sekolahnya, bukan begitu ya? Bukan. Kalau seadanya bukan ikhlas, bukan tawakal itu. Itu cilepeng gitu. Iya, cilepeng kalau tidak seadanya. Saya ketemu dengan dokter mata. Ya. Beliau mengelola mata saya, mau menyembuhkan mata saya. Waktu itu dia periksa mata saya, dok menilami gitu kan, kenapa lama ini? Dia bilang harus sembuh, Ustaz. Kenapa harus sembuh? Apa karena saya? Ya. Tapi pasien yang lain enggak. Pasien yang lain saya perlakukan sama. Kenapa? Mata ini milik Allah. Mata ini milik Allah, harus saya perbaiki dengan sebaik-baiknya supaya profesi saya tidak menghukum saya nanti di akhirat. Tah catat eta ikhlas. Jadi serius ikhlas teh. Serius. Profesional itu ikhlas juga ya. Profesional karena Allah ikhlas. Melakukan yang Allah pernah nggak memberikan sesuatu yang buruk untuk kita? Tidak. Allah serius nggak memberikan sesuatu kepada kita? Tentu serius. Diperhitungkan tidak Allah memberikan? Sangat diperhitungkan. Sekarang apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita asal-asalan memperlakukannya, melayani siswa misalnya. Melayani anak udah sekolah, ibu main aja, nggak bisa. Ajak nih ibu-ibu, Bu, dalam rangka menyekolahkan anak, jangan ibu tak acuh. Anak full day school, anak sekolah di Jakarta, masuk sekolah jam 8, nanti pulang sebelum maghrib. Ibu main dulu ke Bogor ke rumah teman, ngerumpi di sana. Ini hasilnya pasti anaknya akan buruk ini. Harus serius. Saya ingat ibunda tercinta, dia bicara kepada kami pada saat musim ulangan. Kalau dulu kan ulangan serempak ya. Betul. Karena kami ada adik kakak banyakan, SD, SMP, SMA ada, semua berangkat. Kata ibu saya, berangkat kalian belajar, biar mami berjihad di atas sajadah. Masya Allah. Mengantarnya dengan doa di atas sajadah dari duha sampai duhur. Kabayang tuh, itu kesungguhan. Hasilnya lumayan kan? Terbukti ternyata bubuk roti di Numata itu. Baik, ini klise sebetulnya ya, tetapi mungkin tidak semua orang tua mempunyai kesempatan untuk menyekolahkan. Ini nih saat gini sebetulnya, apakah harus selalu ke pesantren begitu menyekolahkan anak, atau bagaimana dengan mungkin sebagian ada juga yang memilihnya sudah ke sekolah umum begitu. Coba kira-kira bagaimana Sani? Saya setuju menyekolahkan anak kemana aja lah. Kemana saja begitu. Kemana aja, ke sekolah yang malah nggak ada pelajaran agama di dalamnya, nggak apa-apa. Syaratnya satu. Beroges kerung saja. Temoka emosi. Syaratnya satu, bapak yang mengajarkan anak baca Quran, menerjemahkan dan memaknai Quran. Itu justru susah, harusnya di rumahnya. Kalau tidak bisa di rumah, titipkan ke sekolah yang mengajarkan itu. Yang mengajarkan agama. Betul. Ya. Jangan asal sekolah. Dulu saya pernah ditanya, kenapa anaknya tidak disekolahkan di sekolah ini. Saya bilang enggak. Kenapa? Saya mungkin nggak punya waktu yang cukup untuk mengajari anak saya agama. Tenanaun lah miskin, lu penting kenal ke Allah.
nggak apa-apalah anak saya bodoh, yang penting dia sangat cerdas ketika mengenali Allah dan Rasulnya. Akhirnya saya sekolahkan di pesantren. Kenapa? Karena saya takut ditanya di akhirat, Pak Farhad. Betul. Kenapa anaknya nggak bisa baca Quran? Aduh, gitu betul kan di akhirat tuh bisa nyebut aduh, sorry, nggak bisa. Nggak ada ampun itu di sana kan itu. Ya. Nggak ada ampun. Jadi saya sekolahkan dan saya ajak anak saya mengerti juga. Sabar ya sekolah di sini. Bapak nggak bisa mengajari kalian Quran, mengajari kalian sholat secara utuh. Paling bisa merintah, nyuruh sholat, nyuruh baca Quran, tapi tidak mengajari. Nah, saya titipkan sekolah. Tapi saya kepukul juga waktu ada seorang ibu ngomong, saya bahagia cenah. Bahagia kenapa? Anak saya hafal Quran 30 juz. Terus insya Allah, ini hadisnya sebetulnya tidak cukup kuat ya. Insya Allah nanti di surga saya mendapatkan mahkota dari anak saya. Itu hadisnya tidak cukup kuat. Viral ya. Tren, itu, viral tren. begitu Ustaz. Terus kata seorang ustadz, ini nggak usah saya sebut namanya, kata seorang ustadz, jadi anak ibu sudah hafal 30 juz ya. Yang dapat mahkota bukan ibu, Bu. Ibu hanya dapat uangnya. Yang dapat mahkota guru yang mengajarinya. Iya kan? Iya. Pan ibu nama kari mayar. Di situ saya kepukul. Saya bayar ke pesantren. Tapi guru-guru di pesantren yang justru langsung mengajarkan itu kepada anak-anak saya. Itu bisa mendidik supaya mereka bisa baca Quran ya. Betul. Ya. Akhirnya pada saat pulang anak saya ngumpul dengan saya, baru saya berikan support, motivasi untuk dia mengamalkan ilmunya supaya saya dapat pahala juga. Yang nggak kebayang kalau menyekolahkan anak asal ngetop populer, teman-temannya orang kaya, jet set semua, malah liburan pikniknya kita ke Pangandaran, ke mana, ke Jogja, ke mana, dia ke luar negeri. Ada kan sekolah yang seperti itu? Ada. Subhanallah, bangga sih, gaya sih. Tapi siap pertanyaannya di akhirat. Dan hidup kita mah bukan hanya di sini atuh. Itu sahabat Madani, hati-hati ya. Jadi rada ngeri tadi. Ngeri sedap ya. Ngeri sedap ini. Tentu ya, jadi kita berpikir ya, sahabat Madani, kalau selama ini kan kalau di sekolah-sekolah umum yang biasa dalam tanda kutip, mungkin muatan agamanya masih sedikit, 2 jam saja. Masih hanya 2 jam saja. Jadi kalaupun sekolah umum tetap yang mempunyai muatan agama yang luar biasa. Kalau tidak ada muatan agama, mohon ajak mengerti anak-anaknya untuk belajar agama di rumah. Ajak guru-guru agama kita banyak kok di masjid-masjid, ya? Di Fakultas Tarbiyah Unisba, di UIN, Fakultas Tarbiyah mana saja, atau Fakultas Agama ya, Tarbiyah Syariah Usuluddin. Ajak mereka si mahasiswa itu cari uang buat kuliah mereka dengan mengajari anak kita di rumah. Seperti itu. Ya ini solusi ya. Anak saya sekolah di sekolah, asal sekolah, jangan sekolah non muslim aja. Kalau kita muslim ya. Kenapa? Bahasa saya kalau saya sekolahkan anak saya di sekolah non muslim, bagus sih kualitasnya, insya Allah relasinya luas. Tapi kecintaannya terhadap agama nanti lumer, nanti menganggap semua agama sama. Bahaya. Meskipun diajari agama Islam di rumah, bisa saja besok lusa dia nganggap enteng pada urusan agama, meskipun aktivitasnya di masjid, bisa saja dia jadi murtad seperti yang sudah terjadi kan itu. Ada itu cerita itu. Ada cerita banyak seperti itu. Teman saya tadi saya dengar ada salah seorang yang hafid Quran begitu sampai murtad. Ya, murtad begitu saja. Nah, ini berbicara masalah hafid nih sekalian nyambung saja. Ini kan sekarang viral ini pembelajaran itu di setiap sekolah. Jadi seolah-olah menjadi trademark gitu. Betul. Sekolah yang baik, yang Islami itu pokoknya ya tahfidz Qurannya. Betul. Gimana tadi PGI ada ya? PGI ada SMP SMA-nya tahfidz Qurannya. Kalau tahfidnya tidak menjadi prioritas, tetap ilmu tahfidz seimbang ya. Dengan perjalanan keilmuannya bagus. Tahfidz secara khusus juga kalau memang siap bagus. Hanya memang yang harus diwaspadai, keluasan wawasan dari anak-anak kita tentang al-Islam ini juga harus dimiliki. Karena hanya hafal saja Quran, saya pikir tidak lengkap. Bagaimana Quran bisa menjadi way of life dalam kehidupan ya begitu ya? Ya, kalau hanya sekedar hafal saja. Walaupun di situ ada pahala tentu ya. Jelas, pahala mah jangan ditanya. Pasti ada pahala, tapi yang jelas jangan semua kesana lah. Wal takum minkum ummatun
ya. Yad'una Ilal khair. Ada yang menjadi dai, yad'una ilal khair, ada yang menjadi ilmuwan, ada semuanya di setiap lini umat Islam memiliki peran. Nah, kemudian hebatkah mereka yang hafal Quran? Hebat. Hebat nggak mereka yang menguasai fisika seperti Habibie menguasai ilmu penerbangan, ilmu perkapalan? Hebat. Terbang, ya? Yang luar biasa kalau sudah semua ilmu itu ada di kepalanya. Ya, artinya wawasannya sangat luas. Dan yang saya khawatir seperti terjadi dengan seorang teman. Dia nyicil mobil, bro. Nyicil motor. Terus suatu saat dia hafid. Suatu saat kena razia. Berhenti dia. Terus tanya, surat-surat. Dia keluarin surat. Iya, kredit udah lunas cina gitu. Salah, padahal tuh apalun STNK jeung SIM. Itu polisinya juga maklum sudah terus cina. Karena wajahnya wajah soleh, aman lah gitu kan. Tapi berkah Ustaz. Berkah hafal Quran. Betul, tapi ya sekolah itu bagus. Saya berharap kita semua hafal Quran. Dan sebetulnya kalau mau menghafal Quran 3 tahun itu fokus, tidak kemana-mana. Tidak memikirkan yang lain, sudah di situ saja. Seperti itu. Gitu. Jadi yang tafakuh fidin begitu ya? Tafakuh fidin itu bukan hafid ya, bukan hafid, tapi orang yang memahami agama, yang faham terhadap fikih itu faham kan, memahami agama yang dalam pasti akan hafal ayat per ayat. Gitu. Tapi orang yang hafal belum tentu faham, ya kan? Saya hafal teks ini, tapi saya belum tentu hafal maknanya kan itu. Artinya mungkin tahu, tapi maknanya, keluasan wawasannya belum tahu. Gitu. Dan tidak apa-apa begitu ya, diumum lagi sekali lagi nih sahabat Madani, tetapi tentu dengan catatan tadi. Jadi kalau orang tuanya tidak sanggup mengajarkan pendidikan agama di rumah, terpaksa titipkan kepada lembaga, ke sekolah atau mengundang. Nah, mengundang ke rumah begitu. Jangan sungkan meskipun anaknya SMA, kalau anak tuh belum bisa baca Quran, Bu, Bapak, hey, woi, saya ingetin nih. Bahaya kalau anak kita belum bisa baca Quran, kita tanggung jawab di akhirat nanti. Ustadz, saya kemarin baca di survei Republika kalau tidak salah yang 2021, jumlah penduduk muslim itu 229 juta. Yang bisa baca Quran baru 65% tidak bisa baca Quran kalau tidak salah. 65% tidak biasa. Karena itu sekolah ngetop. Jadi hanya sekitar 80 juta yang bisa baca Quran, yang tidak bisa 149 juta. Ngeri juga Ustaz dari datanya. Menakutkan. Soalnya sekarang anak pengen motor ya sudah, pengen handphone ya sudah. Kalau kita kan kasih syarat, ente pengen motor bisa baca Al-Baqarah lancar sok. Itu tuh baru yang bisa baca Ustaz, baru kalau ditanya bener, ya? Yang baca terjemahannya gitu. Komo disigana lebih menyusut lagi gitu. Oh iyalah. Terus rada ngartos gitu itu memang akan sedikit jumlahnya. Paling tidak membaca lah. Membaca, standar umumnya tuh membaca. Terserah kalau memang pemahamannya tidak mengerti. Cukup membaca saja. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dorakata. Dosa membiarkan anaknya tidak asli dosa tuh, dosa ya, lah. Ya. Ajak anak kita untuk belajar Quran, undang gurunya. Banyak kok guru-guru, minta aja ke teman-teman senat di Senat Fakultas Tarbiyah Syariah Usuluddin atau Syariah Tarbiyah Dakwah di UIN, di Unisba, di Pasundan ada, di mana lagi? Uninus ada ya. Banyak ya. Di Unsil ada ya. Banyak. Minta saja kepada mereka. Staipi juga ada. Banyak Staipi mah hampir semua lah. Ya. Jadi ajak aja mereka untuk mengajari anak kita. Sekalian kita bersedekah kepada mahasiswa muslim supaya mereka semangat ya. Betul. Insya Allah luar biasa. Ternyata ini pembicaraan memang tidak begitu fokus ya, tetapi Ustaz berbicara tentang menyekolahkan anak kita supaya kita ingin anak kita itu menjadi anak yang soleh begitu ya, anak yang bermanfaat. Ini merujuknya ke hadis ini Ustaz. Atadruna marruqub, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Yang bangkrut ya. Itu ya, bandul ya. Ar-ruqubul ladzi laisa lahul walad, kata para sahabat, orang mandul adalah orang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkan, lakinnal ladzi lahul walad wa lam tuqaddim min waladihi syai'a. Bukan, karena dididik salah. Yang mandul itu bukan yang tidak punya anak. Dia punya anak mungkin banyak, tapi tidak ada satupun karena salah mendidik.
yang memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Itu. Ini perlu diwaspadai oleh kita. Silakan sekolah di sekolah gaya, silakan sekolah di sekolah hebat, silakan belajar anak-anak kita di guru-guru yang luar biasa, yang super. Catatannya ya pakai stabilo huruf besar bold ya. Apa kudu bisa maca Quran, sholat harus betul. Saumnya harus bermotivasi, jangan asal budaya, kebiasaan. Kalau sudah akil balik, kalau belum akil balik tidak perlu kurban kan? Iya. Yang kurban itu yang akil balik. Kalau sudah akil balik dia sudah bisa punya tabungan sendiri untuk kurban. Tidak dipotongkan oleh orang tuanya. Oh, Masya Allah. Jarang sepertinya ya segitu yang orang. Saya coba anak saya sudah coba mulai nabung jangan kurban tapi dijajankan. Tapi lumayan ada sisanya sedikit kita orang tua mendidik, memotivasi yang akhirnya dia bisa mengeluarkan dari tabungannya untuk kurban. Meskipun mungkin seperempat saja atau 20% saja. Dia siapkan, kita siapkan 80%-nya lagi, dia mau mengeluarkan yang 20% itu untuk kurban dia sendiri gitu loh. Jadi catatannya itu, silakan sekolah di mana saja. Satu, jangan sekolah di sekolah non muslim. Catat itu. Gini, saya sekolah di sekolah non muslim misalnya. Teman saya yang satu ini Hindu, yang satu Buddha, yang satu Nasrani, yang satu Katolik, yang satu Protestan. Yang satu lagi tidak beragama lah sebut. Kemudian kita bergaul baik, bahkan persahabatan kita luar biasa. Suatu saat datang Ustadz kepada saya. Ente coba ya, gaulnya jangan sama mereka. Mungkin saya akan menjawab begini, bergaul dengan mereka damai Ustadz. Bergaul dengan sesama muslim itu gimana ya? Banyak berantemnya, banyak perbedaan pendapatnya. Kan itu ya. Padahal memang bergaul sesama muslim kan ada ibadahnya, pasti ada godaan setan kan. Di situ godaan setannya. Nah, itu godaan setan. Itu digoda setan Itu misalnya. tidak digoda setan, jadi damai kan? Oke, karena tidak digoda setan damai dan itu menyenangkan. Wajar nggak kalau akhirnya saya membela teman-teman saya yang beda agama? Khawatirnya kalau sudah ada menyangkut masalah akidah ya Ustaz ya. La tusyrik billah, khawatir ke sana Ustaz. Yang saya khawatir ketika terjadi pertarungan politik, orang seperti saya yang sekolahnya seperti itu tidak akan berpendirian. Begitu ya? Iyalah, tidak akan berpihak kepada Islam, bahkan berpihak kepada yang menguntungkan dirinya, yang menenteramkan dirinya, yang berdamaikan. Begitu. Pragmatis akhirnya, bahaya itu. Padahal kan al-Islam tuh ya apa? Tidak boleh dipersaingi dengan yang lain, dan kita umat Islam tidak boleh dipimpin oleh mereka yang bukan Islam. Sudah, itu mah bukan pendapat saya loh, itu pendapat Quran. Pendapat Quran. Kalau memang mau protes ke Quran ya, jangan ke saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Itu. Sepertinya sudah sampai ujung itu Mas Yesad, atau hal-hal kecil misalkan bagaimana dengan pemilihan sekolah yang boarding atau full day, atau bagaimana bolak-balik sekolah, atau bagaimana saat ini seharusnya nih kalau memang membina kedekatan orang tua dengan anak. Betul. Saya lebih berpikir kalau memang orang tua mau antar jemput anaknya, nggak usah di asrama. Gitu ya. Nggak usah di asrama. Tapi kalau memang orang tua banyak anaknya, bolehlah diasramakan. Nah, liur itu ngurus budak 18 misalnya ya. Liur, boleh diasramakan. Tapi kalau anak hanya 2, lebih baik kedekatannya dibangun, kemudian kedekatan anak dengan orang tua dibangun, dan kedekatan anak dengan Allah dibangun juga. Ya. Itu insya Allah. Sebegini ada kondisi, ada orang tua, anaknya tuh nggak pernah mau nungguin orang tua. Tanya kenapa sih? Enggak. Atau dan dia baik pada orang tuanya, sangat baik, tapi nggak mau menunggu orang tuanya yang sepuh. Akhirnya saya tanya, SMP dulu di mana? Di asrama. SMA di mana? Di asrama. Masih nerusin di pesantren. Terus perguruan tingginya di mana? Di luar kota, nggak sama orang tua. Setelah lulus rumah tangga di mana? Di kota ini. Sekarang saya kembali lagi ke sini bareng sama orang tua. Terus kenapa nggak mau nungguin orang tua? Karena tidak ada kedekatan dia dengan rumah itu, dia dengan orang tuanya. Itu kasusnya banyak. Bukan hanya dia. Bukan seorang, dua orang saja, bukan kasuistik saja. Kasuistik yang jumlahnya luas. Jadi bagusnya rawat komunikasi dengan sebaik-baiknya bersama anak. Orang tua dengan anak ngobrol. Jangan ya, anak itu kan tidak dicetak untuk menjadi budaknya orang tua kan? Betul, Ustaz. Tapi dicetak untuk menjadi hamba Allah yang baik pada saatnya. Ketika kita sudah meninggal, dia tangguh berdiri sebagai hamba Allah yang baik. Kadang-kadang di era milenial sekarang ini, komunikasi anak dengan orang tua itu jadi agak susah juga, Ustaz. Apalagi dengan gaji, gadget dan lain sebagainya, Ustaz.
Makanya insya Allah dengan gadget itu hanya tahun 2000 berakhir tahun 2022 kesibukan kita dengan gadget. Kemarin kita udah enak dengan gadget saat pandemi semua karena handphone kan, untuk karena handphone karena cupang. Betul, tidak cupang karena tetangkalan, karena stres karena goes. Nah, sekarang gadget sudah tidak terlalu euforia ya, euforianya sudah mereda. Insya Allah tinggal bagaimana orang tua memahami bahasa anak sampai anak mengerti bahasa orang tua, dan kemudian dari situ ada empati ya. Nanti berkembang jadi simpati kan gitu, terus berkembang lagi menjadi kedekatan yang khas antara anak dengan orang tua. Jadi kalau boleh saya sarankan, pilih sekolah yang tidak di asrama, dekat dengan kita, banyak muatan agamanya, dan nggak usah yang yang zonasi ya. Kebayang tuh zonasi sok. Kita kan satu sekolah, kabayang SD bareng, SMP bareng, SMA bareng. Susah ya. Iya, nanti teh reuni teh eta deui bareng jeung pacamat nu harita pan rudetnya. Ngariung terus roba-roba. Nah, akhirnya kita mau demo juga susah karena teman kita sekecamatan aja. Kan gitu ya. Jadi terus teman kita itu selamanya sekecamatan gitu. Kan di Padang Masar. Kecuali yang sekolah swasta gitu aja. Bebas itu bebas zonasi itu. Betul, bebas zonasi. Artinya jangan terikat untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri saja. Tapi nanti komplain lagi Ustaz, itu pun tadi yang sekolahnya boarding, wah Ustaz Dudi menyarankan jadi kalau luar itu boarding di Ya kumaha. silakan saja kalau luar. Tapi yang jelas buat sahabat-sahabat yang sekarang ini sedang di asrama, rajin-rajin berkomunikasi dengan orang tua. Nggak bisa ya, Ustaz, saya nggak ada komunikasi, orang tua saya di lembur, nggak ada handphone, nggak ada telepon. Ya sudah, berkomunikasi dengan doa. Dekatkan kita dengan anak ya, kita anak dengan orang tua dengan doa, anak dengan doa, orang tua dengan doa, ketemunya ya, di Lauhil Mahfud nanti. Itu bisa luar biasa itu hasilnya. Tetap walaupun anak di asrama, tetapi komunikasinya dijalankan, harus dibina. Kalau tidak ada handphone, tidak ada telepon. Dulu mah ayah istilah kirim-kirim lagu lewat radio ya. Kirim lagu buat mama yang ada di Antapani kan itu betul. Dan ya dari mamanya kirim lagu buat anakku yang ada di Cibatu kan berarti itu. Sekolahnya harus buat radio Ustaz. Itu dulu ya, konvensional. Kemudian maju ke teknologi ya. Melalui ini. Terus sekolah relatif melarang bawa handphone. Ada yang lebih canggih dari handphone. Doa ya. Doa, saling mendoakan anak dengan orang tua, insya Allah. Sekolah kreatif bagaimana caranya walaupun ada di asrama anak, tetapi komunikasi orang tua dengan anak harus terjalin. Dan memang pihak sekolah juga jangan egois ya. Izinkan anak yang mau berhubungan telepon dengan orang tuanya, dan jangan dilarang-larang lah. Ya. Itu mungkin untuk sesi pertama kita. Itu saja dulu ya. Ya. Baik. Sahabat Madani, barangkali ini kita sudah berbincang-bincang bagaimana kita menyekolahkan anak kita. Tadi sudah disampaikan beberapa hal dengan penuh semangat. Ya. Allahu Akbar, Ustaz. Luar biasa itu. Tapi ada beberapa catatan mungkin ya. Jadi yang pertama, sekolahkan anak kita dimulai dengan kejujuran, Ustaz ya. Jangan sampai kita ingin ke sekolah A tetapi berbagai jalan ditempuh dengan tidak halal, karena tidak akan berkah kalau seperti itu ya. Masa depan hancur. Kemudian yang kedua yang saya catat, bahwa kalau kita tidak bisa mendidik anak kita dengan muatan-muatan agama, maka tentu titipkan atau panggil bagaimana caranya guru agama ke rumah kita begitu. Titipkan. Di banyak ya di Stevie ya. Anak-anak kita di di sekolah-sekolah yang di situ ada muatan agama tentunya, Ustaz, begitu ya. Terus yang ketiga, silahkan mungkin mau di sekolah yang berasrama ataupun tidak, tetapi kalaupun berasrama itu tetap komunikasi antara orang tua dengan anak itu harus terus terjalin gitu. Jadi jangan sampai anak merasa jauh. Asrama harus punya program komunikasi dengan orang tua untuk santrinya. Begitu ya, supaya ini supaya betah gitu ya. Dibuka nanti ada telepon umum, ada handphone, silakan pakai ngobrol sama orang tua kalian. Masalah luar biasa gitu ya. Harus wajib. Kalau nggak, ada ya asrama yang larang itu kan. Ada, awas,
Tungtung dapat teu apal orang tua ke anak. 2 bulan sekali menang nelpona itu saya. Kelamaan lah 2 minggu lah. 2 minggu cukup. 2 minggu cukup ya Ustaz ya. Ini mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, semata-mata keterbatasan yang ada pada kami. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan hamdalah Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.